Baiklah, pada materi berikutnya kita akan membahas mengenai banyaknya fungsi dari dua himpunan. Jika anggota himpunan A sebanyak A dan anggota himpunan B sebanyak B, maka banyak fungsi pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah B pangkat A, dan dari himpunan B ke A adalah A pangkat B. Misalkan himpunan A anggotanya 1 dan 2, jadi ada 2. Kemudian himpunan B, A, B, C, ada 3. Maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B yaitu sebanyak 3 pangkat 2, karena NA-nya sama dengan 2 dan NB-nya sama dengan 3. Ya, jadi ada 9. Sementara kebalikannya kalau dari B ke A itu sebanyak 2 pangkat 3 atau ada 8. Karena NB-nya ada 3, NA-nya ada 2. Ya, yaitu sebagaimana diperlihatkan berikut. Dari himpunan ke A ke B ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian dari himpunan B ke A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Itu bagaimana kalau kita menghitung banyaknya fungsi dari dua himpunan yang anggotanya tentu saja diketahui. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya, jika himpunan K anggotanya ada 5, kemudian himpunan L anggotanya ada 3, maka banyaknya fungsi atau pemetaan dari K ke L adalah sebanyak 3 pangkat 5. Sedangkan kebalikannya kalau dari L ke K itu adalah sebanyak 5 pangkat 3. Ya. Jadi maksudnya kalau dari K, ya, dari K, itu berarti dari kiri ya, kita menggunakan dulu pen. Nah, maksud dari K itu kan anggota K-nya ini, ya, anggota K ini, ya ada 5, tuh 2, 3, 4, 5. Sementara anggota L-nya A, B, C. Jadi kalau dari sini, dari domainnya K, kodomainnya L, maka ini ada sebanyak 3 pangkat 5 atau sebanyak 243 fungsi yang mungkin. Sementara kalau kebalikannya ini dari L ke K, ya berarti ini gini. Kalau ini misalkan ini L, ini K, ya. Ini A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, ini seperti ini. Maka ini kemungkinannya ada sebanyak 5 pangkat 3 atau sama dengan 125. Contoh lain, jika anggota himpunan G sama dengan 1, anggota himpunan A sama dengan 3, maka banyaknya fungsi pemetaan dari G ke H adalah 3 pangkat 1. Ya, jadi G ke H. Misalkan G-nya anggotanya A, kemudian H-nya 1, 2, 3. Maka banyaknya fungsi yang mungkin adalah ya ini, hanya ada 3 ya. 1 ini saja ke ini ya. Kemudian yang lainnya yaitu A, ini A, B, C, ini ya. Dan yang ketiganya yaitu ini A, B, C, ini C, seperti ini ya. Ini fungsi yang ke-1, fungsi yang kedua, fungsi yang ketiga ya. Jadi hanya ada 3. Nah, sedangkan kalau kebalikannya, kalau dari H ke G itu cuma 1 ya. Yaitu ya kalau kita gambarkan ininya diagram panahnya, ini misalkan H ya, anggotanya 1, 2, 3, ini G, ini A saja, maka fungsinya adalah ini. Cuman 1, tidak ada lagi. Terus ya,
Oke, contoh berikutnya. Sekarang kalau fungsi satu-satu, banyaknya fungsi satu-satu dari dua himpunan. Ya. Kemarin sudah dibahas fungsi satu-satu itu ciri khasnya adalah anggota dan kodomainnya, domain dan kodomainnya sama. Ya. Nah, jadi jika himpunan A-nya P, maka himpunan B-nya juga pasti P banyaknya. Ya, maka banyaknya fungsi pemetaan yang mungkin terjadi adalah ya dari himpunan A ke B yaitu sebanyak P kali P kurang 1 kali P kurang 2 kali terus sampai kali 1. Nah, misalkan A-nya 1, 2, 3, jadi ada 3. Kemudian himpunan B ada 3 juga pasti karena ini himpunan satu. Maka banyaknya fungsi satu-satu yang mungkin dari A ke B adalah sebanyak 3 kali 2 kali 1. Ya. A-nya kan ada 3, P-nya ya 3. Kemudian dari B ke A-nya ada sebanyak 3 kali 2 kali 1 juga ada 6. Apa saja himpunannya? Kita lihat di sini. Dari A ke B. Ya, ini 2, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sementara dari B ke A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itulah kira-kira bagaimana kita untuk menentukan banyak fungsi satu-satu. Ya. Contoh lainnya misalkan, ya, misalkan di sini saja. Misalkan banyaknya himpunan P itu sama dengan 5. Banyaknya himpunan Q itu sama dengan 5 juga. Maka banyaknya fungsi satu-satu ya dari P ke Q ya itu sebanyak 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, atau sebanyak 60 120 ya, sebanyak 120 kemungkinan ya. Ya, anak-anakku, itu bagaimana kita cara menghitung banyaknya fungsi pemetaan saat dan banyaknya fungsi satu-satu dari dua buah himpunan, dari dua domain dan kodomain. Demikianlah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.